Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Salam jumpa kita di sini materi IPA. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, bisa melangsungkan pembelajaran kita baik secara daring ini karena masa pandemi kita belum berakhir. Semoga tetap semangat anak-anak. Nah, materi sistem reproduksi pada manusia ini memiliki tujuan, yaitu kita untuk mengenal sistem organ reproduksi manusia, baik pria maupun wanita, kemudian cara memelihara, kemudian mengetahui beberapa penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi sistem reproduksi manusia. Nah, anak, pembelajaran ini semoga memberikan manfaat bagi diri kita, mengambil sisi positifnya. Artinya, kita mengetahui tentang diri kita masing-masing dan untuk tetap menjaga kesehatan kita. Oke, kita siap untuk belajar, nah anak, sistem reproduksi pada manusia baik pria maupun wanita. Kita lihat di sini, ini yang dicek pertama, yaitu yang kita lihat di sini adalah organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia pada pria. Kita perhatikan gambar di sini, hilangkan sisi negatif bahwa kini adalah ilmu pembelajaran kita. Oke, pria, alat yang di dalam rangkaian sistem reproduksi manusia ada testis, vas deferens, ini kita lihat anak-anak, vas deferens, kemudian ada penis, kelenjar prostat, kelenjar Cowperry, dan vesicle seminalis. Oke, selanjutnya untuk wanita ada yang namanya ovarium, kemudian ada tuba fallopi, kemudian ada uterus, kemudian ada vagina. Fungsi masing-masing organ sistem reproduksi manusia untuk pria, di mana testis menghasilkan sel sperma. Di sini adalah untuk sistem reproduksi pada pria. Testis berjumlah sepasang berada di dalam kantong yang disebut dengan skrotum. Kemudian ada vas deferens sebagai saluran sperma menuju ke penis. Penis yaitu alat yang menggunakan untuk memasukkan sperma ke vagina. Kelenjar prostat menghasilkan enzim dan cairan untuk mempermudah gerakan sperma. Kelenjar Cowperry menghasilkan sekret cair yang merupakan komponen semen. Vesicle seminalis menghasilkan nutrisi bagi sel sperma. Untuk ini fungsi dari sistem organ wanita, ada ovarium, itu menghasilkan sel telur dan ovum. Ini produksi setiap bulan untuk wanita. Kemudian tuba fallopi sebagai saluran ovum menuju uterus atau rahim, tempat terjadinya pertumbuhan. Rahim atau uterus itu tempat perkembangbiakan zigot menjadi janin. Vagina, tempat masuknya sperma jadi penis, tempat keluarnya bayi dari rahim. Itu fungsinya. Kemudian alat kelamin luar umumnya dinamakan vulva, terdiri atas labia mayora dan labia minora dan klitoris. Lanjut, ovulasi yaitu adalah proses pembuahan yang terjadi dan terjadinya embrio. Ovulasi adalah pelepasan telur dari ovarium yang telah masak. Ketika ovum, sel wanita, bertemu dengan sperma, maka terjadi yang dikenal dengan istilahnya zigot. Zigot ini berkembang, jika dia masuk ke dalam rahim wanita, maka akan muncul menjadi suatu embrio. Dalam waktu yang beberapa lama, kemudian embrio berkembang hingga menjadi janin. Selanjutnya, ada plasenta dan tali pusat. Jika janin terus berkembang, itu merupakan penghubung antara embrio dengan ibunya. Artinya sari-sari makanan yang diperoleh oleh si janin atau embrio dihubungkan dengan tali pusat atau ilmiahnya kita kenal dengan istilahnya plasenta. Kita lihat di sini ada perkembangan janin. Ketika tahap sudah terbentuk zigot, terbentuk embrio dan terbentuk janin, ini prosesnya. Nah, disinilah dia. Ini yang disebut dengan plasenta atau tali pusat. Ini proses terjadi di rahim atau bahasa kita dikenal dengan istilahnya uterus. Oke. Posisi janin terus berkembang, tali pusat terus berfungsi untuk melangsungkan kehidupan janinnya. Oke, ini dia, terlilit dia. Nah, ini fungsinya sangat banyak. Kaitan sistem hormon dengan sistem reproduksi pada manusia. Produksi sel sperma itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Ini hormon pria yang dihasilkan testis.
Sedangkan produksi ovum pada wanita dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan ovarium. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, ini pembelajaran kita materi 1 ini adalah, ya ini salah satunya yang urgent, bahwa dalam sistem reproduksi manusia, kalau kita salah dalam proses pergaulan, salah dalam kehidupan sehari-hari kita, maka banyak penyakit yang akan timbul. Ini salah satunya AIDS, yang notabene sampai saat ini penyakit ini belum ada formula untuk membunuh bibit virus dari AIDS tersebut. Kemudian AIDS ini adalah penyakit kelamin yang dimana dia menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi dengan seseorang yang terinfeksi HIV, virus HIV di dalam tubuhnya, dimana virus tersebut adalah menggerogoti sistem imunitas dalam tubuhnya. Jadi kalau sistem imunitasnya dia berkurang, maka banyak penyakit yang akan timbul dalam tubuhnya. Ini gambar penderitanya nih, dia sudah sangat memprihatinkan kondisinya kalau kita lihat, karena sistem kekebalannya sudah tidak terbentuk, maka dia sangat mudah diserang oleh banyak penyakit. Kemudian gonore, yaitu gambar di mana nih ujung venusnya terinfeksi bakteri. Kemudian penyakit sifilis, ini infeksi yang disebabkan oleh bakteri sifilis. Nah, infeksi kulitnya kalau di zoom bentuknya seperti ini. Semoga anak didik saya setelah melakukan pembelajaran ini bisa lebih berhati-hati dalam sistem pergaulannya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi kita? Pertama nih, Nana, tidak menikah sebelum memenuhi usia minimal pernikahan. Oke, wanita 21 tahun dan pria 25 tahun. Ini kalau nggak salah kutipan ibu dapatnya dari beberapa tahun yang lalu. Sekarang kayaknya kalau di Departemen Agama yang ngurusin menikah itu sudah ini usia harus ini. Jadi kayak kalian tamat SMP, tahu-tahu ibu dengar kabar atau tahu-tahu ada yang jepret di WA status, selamat, semoga samawa. Saya prihatin. Sangat prihatin luar biasa. Karena apa? Karena usia masih belasan. Berarti organ reproduksi yang dimiliki baik si pria dan wanita itu adalah organ reproduksi yang belum optimal, yang belum siap untuk bereproduksi. Ya, ini ibu berikan materi ke kalian dalam artian semoga dengan materi ini janganlah kalian melihat gambar yang tadi tayangan seperti ibu udah pikirannya kemana-mana deh. Harapan saya kalian tolong dengan materi ini, seperti ini toh. Karena kalau kita sistem organ reproduksi kita ternyata tidak berfungsi atau tidak tumbuh sebagaimana usia produktif yang optimal, maka akan menghasilkan produk generasi yang mungkin tidak sebagus yang kalian ada. Jadi kita akan menghasilkan generasi yang lebih rendah kualitasnya. Jadi harapan saya setelah pembelajaran ini, tolong deh jangan berpikiran untuk cepat menikah. Apalagi contoh film yang kita lihat di sinetron di TV kalian, anak SMP lepas sudah berusaha gimana caranya untuk memiliki suatu ikatan yang sangat spesial dengan lawan jenisnya. Ya, lanjut berikutnya, upaya kesehatan kita yaitu membersihkan alat kelamin dengan sabun apabila sehabis buang air kecil. Nah, ini tujuannya untuk sistem kesehatan kita. Kemudian, ini tidak melakukan hubungan seksual pranikah dan hubungan seks bebas. Nah, itu tadi kita lihat, misalnya kayak penyakit yang kita lihat. Nah, apakah ada yang berniat memiliki penyakit salah satunya ini? Harapan ibu ya tidak. Jadi tidak melakukan hubungan seksual, karena secara agama kita pun ini dilarang. Apalagi ini, dan secara kesehatan juga tidak ada manfaatnya. Kemudian lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini tujuannya agar kita bisa menjaga kesehatan dari organ sistem reproduksi kita. Lanjut, nah ini dia ada beberapa soal ibu siapkan. Oke ya, bisa kalian lihat, ambilkan. Perhatikan organ reproduksi pada manusia di bawah ini. Nah, ini ibu belum ada nih soalnya ternyata ya. Oh, ini hanya tulisan, tidak bergambar. Organ yang tidak ditemukan pada wanita. Silakan kalian kerjakan nanti. Nomor 1, nomor 2 ada tayangan gambar, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke, terima kasih.
Tolong materi ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat. Dan satu lagi, ini bukan materi yang mengajak kalian, tapi materi adalah untuk pembelajaran kalian yang mengetahui tentang sistem reproduksi kita. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.